Halo teman-teman Primary English, kita senang sekali karena kedatangan seorang tenaga pendidik dari SMPN 2 Garut dengan Ibu Epon, Bu, ya. Betul. Makasih, Bu, untuk waktunya nih hari ini, Bu. Sama-sama, saya senang banget bisa diundang di acara podcast ini, luar biasa. Padahal tadi kita sempat ngobrol di belakang lagi nyiapin buat besok, Bu, ya. Iya, betul. Nuhun pisan. Baik, Bu, mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak gitu ya Mhm, terkait nanti kegiatan Ibu ataupun udah lama banget ngajar, Bu, ya di SMP iya, 2 ya. lumayan Tapi lama. kita pengen tahu dulu mungkin perkenalan, Bu, lagi sibuk apa, kemudian kuliah, asal dan seterusnya, silakan. Oh gitu ya? Karena sudah banyak banget ini usianya ya, jadi lumayan kita ambil ininya aja ya, kalau pertanyaannya sekarang ya, sekarang guru atau tenaga pendidik ya di SMP 2 Garut, sudah dari 2005. 2005 ya? Iya, sekarang 2026 ya, berarti sekitar karena dulu Januari 2005 berarti sekitar 21 tahun. Iya. Dan langsung di SMP Negeri 2 Garut, aslinya dari Tasik, lahirnya dulu, bulan Mei 1972. Mmm, Tinggal hitung sendiri usianya sudah sangat banyak ya. Alhamdulillah, qadarullah, Allah, mentakdirkan saya jadi orang Garut. mhm. Bekerja juga di sini, di Garut, begitu ya, sudah sekian lama. Kalau ke Garutnya sih dari 2003 juga sudah di Garut, Mmm, menikah juga dengan orang Garut, tapi sempat di Tasik juga untuk beberapa aktivitas. Kemudian sebelum diangkat di 2005 juga ada beberapa aktivitas yang dari dulu sampai sekarang juga karena itu hobi masih terus berlanjut, begitu, sampai sekarang. Dari sekian 21 tahun, singkat kan hanya segitu. singkat, Bu. Tekaros. Keras, Bu, karos tapi pisan. ngajar di SMP 2-nya mata pelajaran apa, Bu? PAI, PAI ya? Pendidikan Agama Islam, sesuai dengan jurusan yang waktu itu diambil sih. S1-nya, di Institut Agama Islam Cipasung, Tasik ya? di Tasikmalaya, Singaparna. S2-nya UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Bandung. Walaupun sebelumnya karena kan, anak-anak muda suka bilang, "Nggak ada yang salah jurusan ya." Salah jurusan nggak apa-apa, yang penting nggak salah masa depan katanya gitu. Karena saya jadi guru kan, Betul, yang sebelumnya nggak kepikiran oke. sebenarnya. Saya ingin jadi jurnalis dulunya. Dulunya? Iya. Berarti sama, Bu, saya juga dari UIN Bandung, cuman saya Oh gitu. S1, Oh belum iya. S2-nya, Iya iya. mudah-mudahan. Tapi gini, Bu, Amin. mungkin, Bu, pertanyaan dasar nih, Bu, Mhm. karena ada beberapa teman-teman yang istilahnya sedang mencari jalan nih ya. Mhm. Apa yang menjadi alasan Ibu dulu memutuskan menjadi seorang guru nih, Bu? Iya, oke. Tadi sempat disinggung sedikit ya, walaupun memang di awal kan yang namanya anak muda ya, punya banyak pilihan pas di Mhm. awal itu. Dan menjadi guru itu sebenarnya pas awal tuh bukan pilihan sebenarnya. Tapi, banyak hal yang kita garap pas di awal ketika kuliah, kemudian juga karena kita juga saya secara pribadi menyukai dunia jurnalistik, Ya. eee, kemudian juga, eee, kepenulisan, kemudian juga hal-hal yang kaitannya dengan investigasi di lapangan gitu, sukalah ya kayak gitu, penuh tantangan. Atau ketemu dengan orang-orang hebat, biar kita bisa mendapatkan, banyak pengalaman sama pengetahuan kan dari mereka gitu. Oh pokoknya mah, eee mimpi-mimpi anak muda dulu tuh seperti apa gitu ya, masa Mmm, muda. Sampai saya, pernah juga ketika saya pergi akhirnya ke Yogyakarta gitu ya, bukan Jogja Depsor ya, Yogyakarta nih, jauh kan waktu itu di Tasik dan nggak kebayang ya, mmm, untuk mengejar cita-cita saya dan akhirnya, kesampaian juga sempet, sekitar sambil kuliah juga saya magang di situ. Nah setelah dari situ sebenarnya doa orang tua pas dari awal juga dia lebih ke orang tua saya sebenarnya tidak memaksa saya jadi apa. Cuma ketika ada di sana ada sesuatu yang, memang ada kekhawatiran mungkin ya, bukan dari sisi pergaulan atau apapun tapi dari sisi mungkin pada waktu itu agak bergejolak ya di Jogja, sampai sekarang juga sih, kayak secara politisnya mungkin gitu ya ya. kan. Saya sebagai anak perempuan karena memang, agak tertarik juga waktu itu gitu ya, karena masih namanya gejolak anak muda gitu ya Mhm. ketika berhadapan dengan Orde Baru dan sebagainya itu sampai demonya lumayan agak ini. Nah orang tua menangkap hal itu akhirnya diminta pulang, belum beres tuh sebenarnya. Jadi kayak, ya udah nggak masalah, tapi qadarullah dan itu jadi jalan akhirnya.
Saya kembali ke sini, mimpi-mimpi saya yang dulu jadi wartawan, jadi jurnalistik ataupun hal yang bukan guru gitu ya, Iya. dan akhirnya masuk ke sekolah guru, malah itu jadi jalan yang akhirnya saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, dengan anak-anak hebat, dan itu saya juga banyak belajar akhirnya dari mereka. Bahwa kalaupun tidak jadi apa yang sebelumnya kita ingin, tapi ketika saya jadi guru, maka saya bisa mendapatkan itu gitu ya. Oke. Iya, jadi kan Masya Allah gitu ya, jadi doa orang tua, dan juga Allah akhirnya memberikan jalan, dan saya juga minta sama Allah, "Ya Allah berikan jalan yang terbaik di saat ini adalah pilihan yang sulit," gitu ya. Allah memberikan jalan kan akhirnya. Ya udah, saya jadi guru, saya mantap, bismillah, saya bisa ya Allah walaupun saya nggak pengalaman untuk itu. Ketika saya diangkat di 2024, 2004 maaf, waktu itu setelah kuliah, ketika kuliah pun saya menikah, jadi tidak ada pengalaman untuk mengajar secara formal sebenarnya Iya. ya. Kan kalau yang lain mungkin ya berapa dulu, ngehonor dulu ya istilahnya, kalau saya enggak, saya langsung, sama anak-anak di rumah, kemudian juga sama masyarakat gitulah ya. Jadi lebih ke kayak bimbingan, pembinaan dengan masyarakat atau anak-anak di sekitar gitu ya, atau di rumah juga gitu. Jadi lebih ke itu, akhirnya diangkat di 2004, 2005-nya turun CPNS-nya, seperti itu. Dan akhirnya saya betul-betul belajar bagaimana untuk menjadi guru gitu ya. Mungkin modal saya sebagai ibu, akhirnya kan, sebagai ibu bagaimana ketika bertemu dengan anak-anak didik saya bahwa itu adalah anak-anak saya. Iya. Bagaimana saya harus mencintai mereka, menyayangi mereka, dan latar belakang keagamaan juga, karena jurusan yang dipilih juga, dan didikan orang tua juga mungkin ya di rumah, yang sifatnya memang tidak memaksa saya harus bagaimana, tapi saya paham karena mereka memberikan keteladanan yang Masya Allah ya, untuk orang tua saya yang, di 2025 kemarin, meninggal dunia, Masya Allah ya. Jadi kayak itu memberikan keteladanan yang luar biasa, ibu gitu ya, sehingga saya merasa saya mantap, oh saya jadi guru, doanya dan saya berhasil sekarang jadi guru walaupun belum jadi guru yang seharusnya gitu mungkin Iya. ya, karena terus belajar dan terus berproses. Siapapun karena saya berpikir bahwa siapapun untuk jadi sempurna itu enggak sih kayaknya mah. Saya juga masih sangat jauh, tapi insya Allah akan terus belajar untuk itu, gitu. Mmm. Tadi sudah disampaikan bahwa Bu Epon ini dari 2005 ya, Bu, ya, Iya, di mhm. SMPN 2 Garut. Cerita sedikit, Bu, nggak sedikit mungkin banyak ya dari 2005. Seseru apa mengajar di SMPN 2 Garut? Oke. Karena udah sekian lama ya, pas awal mengajar itu karena memang sebelumnya tidak ada pengalaman mengajar secara langsung bertemu dengan murid di kelas gitu ya sebelumnya. Kalau pembelajaran di luar kelas ya banyak gitu ya, ada diskusi, ada apa gitu biasa. Tapi kalau di kelas ya ada hal yang memang berbeda. Nah, pas awal ketika berhadapan dengan mereka gitu ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, saya beranggapan bahwa, mereka itu anak saya gitu. Maka ketika saya mengajar, ketika saya bertemu dengan mereka, berbicara dengan mereka, maka saya coba untuk lebih, dekat dengan pendekatan pendekatan hati juga gitu ya, kayak bagaimana, si anak tersebut yang mungkin bisa jadi secara sikap atau secara karakter agak gimana gitu ya, punya di kelasnya, mungkin ada bandel dan sebagainya gitu, seperti itu. Saya coba untuk, mendekatinya, kemudian diajak ngobrol tanpa ini di hadapan orang lain atau langsung dibawa ke ruangan apa gitu ya, seperti itu, kayak kita ngobrol aja. Tidak membicarakan tentang masalahnya, tapi kita nanya, "Kamu senangnya apa?" Gitu, kayak hobinya gitu, atau berbicara tentang yang biasa kamu, sukai apa, contohnya gambar atau apa ya. Ya nggak apa-apa di catatan atau apapun silakan gambarin aja, nggak apa-apa kamu gambar. Itu di 2005 tuh kan belum kurikulum merdeka sebenarnya. Iya. Jadi streng banget kan ketika anak-anak belajar, karena saya nggak ngajar dulu sebelumnya, jadi sebenarnya nggak tahu aturan ngajar yang benar harus gimana teh gitu ya. Jadi ketika saya ngajar, anak-anak menggambar, ya nggak apa-apa gambar aja gitu. Atau ada anak-anak yang ketika dikasih tugas ya akhirnya mah kan sesuai dengan dia sukanya gambar ya, nanti presentasinya ya sesuai dengan Mmm. yang dia gambar apa, atau dia sukanya nyanyi, nge-rap atau apa, nggak apa-apa. Umpamanya kalau, supaya lebih masuk dari materi yang diberikan boleh dipresentasikan dengan cara kamu bernyanyi gitu, atau mau bermain peran juga boleh. Itu pas awal dulu sebelum ada kurikulum merdeka, pas saya temui sekarang ternyata
Itu kan jadi masuk gitu pembicaraan dengan, apa namanya, pembelajaran dengan menyenangkan gitu, salah satunya dengan cara seperti itu. Saya mah lebih ke, oh di rumah anak-anak suka kalau dibuat tidak sekaku ini atau tidak setegang ini ketika Mmm, belajar, ada cerita buku atau ketika ke kelas supaya mereka menarik perhatian daripada gebrak meja, saya biasanya suka bawa buku. Ibu lagi baca buku ini gitu ya, mhm, bisa disampaikan juga ke mereka buku apa gitu isinya, yang kemudian disampaikan buku ini berbicara tentang apa gitu, ya akhirnya dimasukkan ke materi yang akan disampaikan, kayak gitu. Supaya mereka tertarik dan juga fokus, maka random ditanya gitu ya, ditanya, "Yang Ibu sampaikan barusan itu tentang apa yang kamu pahami yang Ibu sampaikan barusan?" Jadi itu sebelum sebelum mulai pembelajaran. Jadi kayak di awal pendahuluannya seperti itu. Atau pas ke sini-sininya kan udah mulai agak perbedaan apa gitu. Ketika ngabsen juga suka beda aja kayak, sekarang hari apa gitu kan, hari Senin, 1 kata untuk hari Seninmu seperti apa mmm. kayak gitu. Atau ada, kata-kata hari ini gitu ya, dari setiap yang disebut "Rik Rik," gitu ya. Mereka tuh udah ada kan yang, "Aduh naonnya?" cenah gitu. Makanya untuk pertemuan berikutnya siapkan gitu, kan setidaknya mereka jadi baca kan, jadi menyiapkan apa yang, ketika ditanya, walaupun untuk berikutnya beda lagi. Sebutkan satu orang yang membuat yang menurutmu berpengaruh dalam hidupmu sehingga Mmm. sampai hari ini kamu merasa bahagia, merasa senang gitu, kayak gitu. Ayah, ibu gitu, atau kakek, nenek itu pas awal kan mereka jadi, mengingat kembali orang-orang yang berpengaruh. Ada juga yang bilang gurunya ya SD, guru TK. Pokoknya banyak hal yang menurutmu, kayak gimana? Jadi belajar untuk mencoba untuk meraba ke hatinya, apa Mmm. yang mereka rasakan, mereka pikirkan mungkin gitu ya, di pembelajaran yang sepadat itu gitu ya, saya coba di awalnya dibuka sedikit tentang menanyai kabar mereka dengan cara seperti untuk me-recall apa yang ada dalam memori mereka. Yang buat mereka bahagia apa ya? Selama yang membuat mereka bahagia, atau bagaimana kabar hatimu hari ini? Kayak gitu. Di awal-awal. Saya tuh, kadang-kadang kan nggak baca teori mengajar sebenarnya seperti apa, cuma saya mikir, kalau dibeginikan saya nyaman loh, atau anak-anak saya juga suka, gitu, Mmm. pas dulu-dulu ya. Ya ternyata itu, mereka senang juga gitu diperlakukan seperti itu, pas awal-awal mengajar. Terus Kalau kenapa? dari ini Bu, ini kan 2005 jadi udah banyak angkatan lah Bu ya, yang Iya, istilahnya mungkin aja sekarang ada yang sudah jadi partner Ibu di sekolah, mungkin ada aja mungkin Bu ya. ada, Itu kira-kira ada cerita yang memorable nggak Bu, yang istilahnya, "Wah saya sama anak ini tuh gini," atau misalkan pas pembelajaran ada kejadian apa gitu Bu? banyak ya sebenarnya, banyak banyak banget ya itu teh, dari udah berapa angkatan kan berarti 2005, 2006. Sampai ke sekarang itu gitu ya. Untuk yang paling ingat karena, dulu saya juga pembina rohis ya dulu gitu, pernah pas belum ada rohis pas masuk sekolah, saya bikin organisasinya, Mmm. kerohanian Islam, belum ada di yang lainnya juga belum ada, saya buat. Kemudian supaya lebih menarik lagi organisasi itu gitu ya, karena baru, apa, ya udah jadi sisi sentuhan dakwahnya, supaya dikenal oleh anak-anak di situ dan juga menarik, ya kita bikin ada grupnya, grup nasyidnya, grup Mhm. seninya gitu. Ya pokoknya sampai, mmm, semakin lama ya semakin besar juga banyak dan juga kegiatan-kegiatan yang menarik sih sebenarnya. Ada outbound-nya, kita ada mabitnya gitu. Oke. Seperti itu kan dulu pas awal-awal, belum populer, tapi kita udah buat kegiatan-kegiatan macam itu, gitu. Jadi menarik. Nah, maka di situ ketika pokoknya masuk ke kelas ada anak-anak yang kelihatan agak gimana, mungkin ya sering dipanggil atau kayak gimana, maka itu tadi pendekatannya dengan yang kamu suka apa gitu ya. Iya. Kayak ingin menunjukkan sesuatu kan si Mmm. anaknya. Oh, maka ternyata, dia punya kemampuan apa, mungkin di skill di musiknya, atau dia suka karena dia seneng ngobrol, berbicara dan sebagainya, oh ternyata dia public speaking-nya bagus, bisa dilatih atuh, umpamanya jadi MC kek, atau, dia umpamanya untuk sekarang mah stand up comedy kek gitu ya, Mmm. atau apa gitu. Ternyata anak-anak yang memang punya masalah bandel katakanlah, nggak Mhm. mau diem gitu, atau kayak gimana, itu punya hal di balik itu gitu ternyata yang memang kalau kita gali dia punya kemampuan untuk itu. Mungkin dia ada di, eee
apa namanya, yang awalnya kan anak-anak yang dia teh ada juga yang ekstrim pendiam gitu ya, pendiam, malu gitu, padahal dia kurang apa, dia cakep gitu, terus dia juga dari keluarga yang, apa namanya ya, nggak harus malu sih sebenarnya apanya, tapi ternyata kenapa sih, ada apa gitu, ternyata rasa malunya itu ketika tampil bisa jadi, pernah dihujat atau kayak Oh, gimana gitu, terus ya dikasih ruang aja, coba coba pingin melihat gitu, pas dilihat tampilnya bagus, bagus. Nanti ada kesempatan lagi untuk tampil di, audiens yang lebih besar dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang suka disebutnya tuh gini, "Ini si ibu penemu," gitu ya, kayak menemukan bakat-bakat mereka gitu. oh, Iya, pernah juga kan ada dari yang seninya juga. Saya kan dulu sempat ada grup bandnya juga di SMP SMP 2 tuh, 2 tuh iya. ya? Saya kebetulan bikin lagu-lagunya juga gitu waktu Mmm, itu. Dan pernah juga lagu-lagunya jadi soundtrack FTV waktu itu gitu ya. mmm, Di beberapa stasiun TV. Dan anak-anak ya sampai sekarang mereka udah punya anak, berarti cucu saya itu. Ya mereka masih ingat ya tentang hal yang seperti itu dulu. Jadi tujuannya sebenarnya lebih ke bagaimana saya membuat, lirik-lirik yang bagus, untuk disampaikan. Jadi dakwah itu kan bisa lewat seni juga gitu, iya pas iya, awalnya untuk menarik mereka bisa join di Rohisnya gitu. Rohisnya tetap, berjalan waktu itu dan mereka kalaupun akhirnya berkembang, saya berpikir bahwa ya itu untuk dunianya nanti, tapi nilai-nilai yang saya tanamkan ketika di Rohis mudah-mudahan bisa terus terbawa. Ya terserah untuk kedepannya kalian jadi apa gitu, setidaknya, saya sudah tanamkan hal-hal yang positif di Rohisnya, seperti itu di awal, kayak gitu. oke. Banyaklah, yang tadi ada di teaternya juga, ada yang pokoknya banyak banyak, anak-anak yang insyaallah berhasil, tapi bukan berarti karena saya, enggak, Iya bukan. Tapi setidaknya, saya pernah membersamai mereka iya. ketika dulu berada di kayak gitu. Kalau dari segi semangat ataupun gaya belajar anak nih, Bu, ya, Mhm, ada perbedaan nggak anak zaman dulu sebelum era sosial media mhm, atau internet mungkin, Bu, ya? Karena saya ngalamin sekolah belum ada internet gitu, Bu, ya. Saya SMA itu baru muncul Nokia yang ada kameranya, Bu. oh, Itu kan dan itu pun tahun sabaraha eta teh? saya SMA itu lulus 2006, Bu, berarti 2005, 2006 lah Oh sekitar iya, itu ya. mmm, Itu pun di sekolah itu kan hanya ada satu 2 orang yang punya HP itu. mhm, Punya HP itu yang mana satu kali foto teh langsung pinuh, Bu, memori HP na iya teh. ada sedikit ya Nah, karena memorinya, kecil teh mhm, 32 atau berapa mega lah gitu. 28 beunannya, Itu kan Ibu merasakan sendiri, Bu, ya, iya, perkembangan setiap anak, mhm, gaya belajarnya tahun sekian, betul. itu apa, Bu, yang istilahnya mencolok perbedaannya antara belajar ataupun semangat anak zaman dulu dengan sekarang? Ya, betul betul 180 derajat sih ya sebenarnya mah kalau secara keseluruhannya, kita tidak ini satu 2 anak yang memang kefokusannya luar biasa gitu ya walaupun dengan itu. Kalau zaman dulu anak-anak itu karena tidak dengan, media sosial dan sebagainya belajar Mmm, lebih nurut, lebih menghargai gurunya, oke, siapapun atau orang yang lebih menghargai dewasa gurunya. gitu ya ketika di sekolah dengan, bahkan dengan memang penjaga dan sebagainya juga dengan satpam. Itu di zaman, sebelum terpapar dengan media sosial yang demikian masif ya sekarang. Itu terlihat ketika mengerjakan, tugas dan sebagainya gitu, mereka mengerjakan tugas satu 2 tidak. Ketika mereka umpamanya ada kasih punishment dan sebagainya, itu cukup untuk dirinya bahwa ya dia salah. Iya, Tapi untuk sekarang ketika mulai banyak ada beberapa yang kesiangan, tidak dikerjakan tugas dan sebagainya kan demikian banyaknya, ketika kita melakukan punishment atau apa, lebih berhati-hati sekarang. iya, Bu, ya. Karena memang kalau dulu kan bisa jadi tidak mengadu kan sama orang tuanya gitu. Bahkan orang tuanya bilang, "Sok we mangga," gitu nya kan Mmm, ibu ataupun bapak guru di sekolah percanten gitu ya. Pada langkung termotivasi gitu ya anaknya, dia juga mengucapkan terima kasih bahkan gitu, justru gitu. Tapi kalau sekarang kan ketika ada punishment-nya walaupun kita tujuannya bagaimana ya supaya anak lebih mmm, termotivasi belajar, lebih baik lagi dan sebagainya ke depannya. Tapi sekarang, kebalikannya, ngadu ke orang tua. Orang tuanya kadang-kadang nggak tahu ceritanya dilebih-lebihkan atau iya, gimana, datang ke sekolah, "Tidak enak diperlakukan begitu anak saya," gitu, seperti itu. Jadi
eee, beda pisan gitu ya untuk sekarang mah. Anak juga dari sisi kefokusan. Jadi Mhm, kefokusan belajar karena memang terlalu banyak memori di sini, sudah terpapar dengan berbagai hal. Informasi kan pendek-pendek ya, yang disebut dengan brain rot kan jadinya, mmm, bisa jadi gitu ya. Kalau dia terus scrolling kan, scrolling di bisa jadi TikTok, kemudian Instagram gitu, saya sebut itu. Cuma emang kenyataannya begitu gitu ya, atau games online dan sebagainya, Roblox mungkin ya yang sekarang. Jadi dia, sudah keasikan dengan terlalu banyak hiburan. Kan tujuannya untuk komunikasi kan yang namanya HP itu untuk mmm, komunikasi ya sebenarnya, komunikasi dan edukasi untuk anak-anak, untuk usia sekolah, seperti itu. Tapi karena yang masuknya ke kita, segala hal yang ada di media sosial itu bukan hanya untuk komunikasi atau bukan hanya konten edukasi kan, lebih banyaknya hiburan. iya, Edukasi, komunikasi, terus satu lagi entertainment untuk hiburan. Tapi dominannya hiburannya. Yang masuknya kan yang asiknya yang asiknya kan hiburannya. Maka anak-anak lebih apa namanya, lebih terfokus akhirnya dengan hiburannya yang tadi. Jadi sebenarnya sangat disayangkan, walaupun tidak dikatakan terlambat ya. Bersyukur ketika akhirnya Kemeninfo menyatakan usia 16 iya, baru bisa. Kan kita mikirnya, kalaupun, terlambat enggak apa-apa sih, itu lebih bagus. Dan itu artinya bahwa pemerintah hadir melihat bagaimana generasi Indonesia ke depannya kalau iya, terus-terusan seperti ini. Mereka belajar nggak fokus, kemudian juga nggak tahu yang ada di memorinya di sini. Walaupun memang memori otak nggak bakalan penuh, tapi istilahnya adalah kalau sudah, semuanya terpapar dengan hal-hal yang memang sebenarnya nggak penting buat dia gitu, nggak harus ada di sini, dan itu hal-hal yang tidak bagus gitu ya, konten-konten yang tidak bagus gitu ya, apalagi, hal-hal yang memang tidak pas dengan usianya, ya habis gitu. Dia nggak bakal fokus lagi gitu untuk belajar dan sebagainya. Sayang sebenarnya sayang, Bu, mah ya. gitu. Nah, Mhm, makanya, beda. ini sekarang kan lingkungan kita bergeser ke sosial media, Bu, ya, Mhm, baik anak ataupun orang tua dewasa dan selanjutnya. Makanya saya salut juga ke Ibu, makanya Ibu mencoba beradaptasi dengan menjadi founder New Litera, Bu, ya. iya Ini kan betul, salah satu ikhtiar gimana caranya, mhm, sosial media kita pun ada literasinya lah iya kita mungkin itu gitu ya, Bu? iya Atau betul, gimana, heeh. Bu? Boleh cerita kenapa ngebentuk New Litera ini Oh iya, di Garut? eee, Litera itu betul berangkat dari, bagaimana di sekitar kita gitu ya, generasi muda, anak-anak ya, Mmm, remaja, sekolah, anak-anak yang memang udah demikian terpapar secara masif ya dengan media sosial. Kemudian juga ketika orang tua sibuk, itu juga tidak bisa mengontrol, anak-anak yang mungkin di rumah. mmm, Ini tidak mengeneralisir ya, iya, iya, ada juga orang tua yang luar biasa gitu bagaimana bisa mengontrol. Saya hanya menyampaikan secara umum gitu ya, secara umum. Bagaimana keadaan seperti itu udah sedemikian mengkhawatirkan, jadi mengurangi kefokusan, kemudian juga, anak-anak ketika di sekolah juga gampang ngantuk karena bisa jadi oh sampai iya, malam kan mereka begadang. main games, begadang gitu ya, ataupun hal yang lainnya yang, tidak bagus gitu ya lewat media sosial, sleep call geningan ya sekarang mah disebut. Anak muda zaman sekarang ya. Iya, seperti itu gitu ya. Ini anak SMP gitulah, aduh khawatir Jadi saya pisan. mah lebih setuju ketika sleep call teh udah matiin WiFi-nya, Cabut gitu ya. cabut demi lah. Iya. Nah, makanya, Litera itu adalah sebuah komunitas ya Mmm, yang saya, buat untuk mewadahi anak-anak remaja gitu, itu sebenarnya untuk anak usia SD juga boleh sih sebenarnya mah, SMP, SMA awalnya sih untuk anak SMP 2 waktu itu. Yang memang anak-anak suka, atau diarahkan gitu ke situ, untuk mencintai buku, membaca buku, mhm, tukar-tukaran buku, mereview buku, isi buku, mendongeng, bercerita gitu, lebih ke situ. Ada juga yang ingin belajar menulis cerpen gitu, bagaimana menuangkan isi pikirannya, puisi, pantun, hal-hal yang kaitannya dengan menulis gitu ya, dan membaca, awalnya seperti itu untuk anak SMP 2. Tapi ternyata dia ngajak temennya juga yang di luar SMP 2 waktu itu, sebenarnya dari 2018. Sebelum sebelum Covid itu tuh, sebelum iya, Covid iya. ya, melihat, wah akhirnya udah semakin ini gitu, akhirnya di 2018 dibuat itu. Nah, baru juga kita saya juga mencoba pendekatan ke mereka karena kalau ngajak mereka bedah buku, membaca buku, kita diskusi, terlalu serius juga gitu.
Makanya pas awal-awal dibuat acaranya itu lebih lebih anak muda banget gitu ya, Iya, ada Litera Cafe. Jadi kita acaranya di kafe di kafe. pas awal tuh gitu, kita, datang ke sana, mmm, acaranya juga sebenarnya itu acara untuk, membaca puisi. Jadi kan ada bedah buku sebenarnya, ada bedah buku, kemudian puisi itu dibuat sama anak-anak itu juga sebenarnya. Jadi mereka membedah puisi yang dibuat oleh, temannya, oleh dianya sendiri. Nah, di situ biar pada datang juga anak-anak di situ, akhirnya kita bikin temanya adalah menari dan bernyanyi di bawah guyuran kata-kata gitu waktu Mhm. itu. Jadi kenapa ada menyanyinya? Iya, ada akustikanya, menari iya, bahkan K-pop juga dihadirkan di situ. Jadi biar kita, merambah juga ke komunitas yang Mmm, anak muda yang memang dianya bisa datang gitu ya. Jadi menari dan bernyanyi di bawah guyuran kata-kata. Jadi kata-katanya di situ adalah puisi-puisi yang ditulis sama mereka gitu ya. Kemudian dihadirkan juga ada senimannya di situ. Nah, waktu itu dan alhamdulillah banyak di luar ekspektasi malah anak-anak bisa datang, itu di pembukanya, di tengah juga kita ada pembacaan puisinya, kemudian membedah bagaimana gitu ya, yang ada dalam pikirannya, dalam kata-katanya, puisi itu nggak serumit itu sebenarnya. Nggak mesti, selalu kata-kata yang, puitis atau nyastrawi gitu ya. Kalau belum bisa, tidak harus puisi juga. Segala sesuatu yang ada di pikiranmu, ada di hatimu gitu, silahkan tulis aja di situ, daripada marah-marah di media sosial atau kayak gimana. Ayo sama-sama di sini aja, disampaikan, diungkapkan dalam bentuk tulisan. Terserah mau menulis apa gitu, awalnya kan seperti itu. Tapi ada beberapa yang, menulis puisi maka dibukukan puisinya. Tapi di saat itu juga bisa kalaupun mau ada games-nya juga kan, kata merangkai, apa yang ada di pikiranmu atau, kamu sedang merasakan apa, nah itu ada games-nya juga waktu itu. Jadi, itu seru sih kalau pas awal-awal kita ngadain kegiatan yang seperti itu. Tapi ketika lagi asik-asiknya nih, Covid, nggak boleh ada mmm, kegiatan apapun betul kan, betul. 2019, 2020, 2021. Jadi kayak lagi sayang-sayangnya lah istilahnya mah gitu, lagi sayang-sayangnya, kemudian putus gitu ya seperti itu, akhirnya harus berkegiatan secara online. Nah makanya di live Instagram, kemudian Jimit, Zoom kan akhirnya. Dan anaknya juga karena di kegiatan, belajar juga lewat Zoom dan sebagainya, kegiatan ini kan kita nggak boleh ada kegiatan yang secara offline. Nah makanya setelah itu dicoba pas kita masuk lagi di 2022 ya, 2022 ya itu udah pada keluar kan, udah Iya. kuliah dan sebagainya ya anak-anaknya dan alhamdulillah yang dari, literanya waktu itu ada salah seorangnya yang diundang juga, berkegiatan akhirnya berliterasi yang dia dapat, apa namanya, dia dapat award juga, dia berangkat ke Jepang gitu, kemudian dia membuat secara produktif buku dan sebagainya, dan sampai sekarang masih berkomunikasi alhamdulillah gitu anaknya ya, kayak gitu. Dan dapat, penghargaan lah ya gitu, menulis terus produktif. Banyak anak-anak yang akhirnya dari, hal yang kecil gitu, ide kecil ya sebenarnya, mereka belajar untuk bagaimana menuangkan ide pikiran dalam bentuk ya yang ini sukanya, bikinnya dalam bentuk cerpen, ada juga novel, atau dia hanya, dia mengungkapkan ide atau pikirannya dalam bentuk kisah, ataupun dalam puisi. Ada dari situ juga, beberapa yang kemudian mereka menulis dan jadi penulis gitu akhirnya. Nah itu tadi karena kehalang, Covid waktu itu, jadinya ada di 2022 mulai lagi udah beda lagi anaknya. Udah generasi yang agak-agak beda juga. Nah, makanya dari situ saya coba membuat yang, lebih luas lagi nih segmentasinya jadinya gitu. Oh, kita ngadain diskusi, nggak apa-apa kalau kita kolaborasi kan akhirnya, kolaborasi dengan, komunitas yang lainnya gitu ya. Akhirnya kita ketemu dengan, komunitas yang di Circle Vibes juga, komunitas yang lainnya juga, bahkan gambreng juga, gambar bareng Hayu itu di Permadenda. Jadi kayak mereka menggambar, kemudian mereka mempresentasikan Hasil hasil gambar. gambar dan itu anak SMP bisa sejauh itu sampai dia berbicara, nah ini saya sampaikan, itu dari luar sekolah saya, SMP 2 ada anak dari sekolah lain, anaknya pendiam, dia gambarnya jago banget dan setelah itu saya lihat gambarnya perempuan pakai ini, apa namanya ya, pakai, eee, tudung, bukan jilbab sih, tudung yang dibegitukan terus pakai hiasan di sini, saya tanya, "Coba, presentasikan apa yang kamu tulis di situ." Ternyata dia berbicara
lebih dari ekspektasi, luar biasa pemikirannya. Jadi dia berbicara bahwa perempuan perempuan sampai sejauh ini, eee, masih hanya sebagai perhiasan katanya, bilangnya tuh. Di Itu hari anak SMP? SMP waktu itu masih kelas 2 dia. Hanya perhiasan dan dia tidak diberi ruang untuk berbicara ataupun pendapat. Padahal yang namanya perempuan itu memiliki hak yang sama untuk berbicara katanya gitu, dan harus didengar, bukan hanya kaum laki-laki. Dan bahkan ketika dia menginginkan sesuatu, itu sudah diplot, ya harus ini jurusan sekolahnya di sini, jurusannya ini, bahkan bisa jadi bekerjanya kudu di dia, nanti berjodoh pun harus dengan di sini. Saya khawatir ke depannya. Seperti itu dan, saya melihat di sekitar saya masih seperti ini katanya, keren dia bicaranya, anak SMP loh. Makanya saya speechless pisan ya waktu itu, satu-satu dikedepanin untuk menyampaikan. Ternyata bisa, saya mikir bahwa, oh tidak harus menulis cerpen, nulis novel yang ribet juga, gambar juga nggak masalah, dia sampaikan, isinya yang dia gambar, nggak mesti bagus gambarnya, tapi dia mengungkapkannya itu. Dan akhirnya, untuk next, event-nya acara yang literanya itu, berbagai macam lah, kita ngadain jang jurnal juga. Jadi jang jurnal itu lebih ke bagaimana kita reduce sampah, mengurangi volume sampah. Jadi sebelum dibuang, karena saya melihat dan saya juga mengalami ya kadang, kita diberi hadiah sama teman, atau sama siapa aja gitu ya, yang akhirnya kan nggak dibuang sayang gitu ya, atau mau dibuang juga kayak coklat atau permen gitu ya, kayak gitu-gitulah ya. Ataupun hal-hal yang lainnya, itu bisa cangkangnya bersihin dulu, simpan di buku itu sebutnya jang jurnal ya sekarang kayak gitu. Jadi bisa ditulis aja, "Aku berterima kasih sama orang yang udah ngasih aku coklat di saat aku katanya lagi down nih, tapi aku jadi bahagia karena dapat." Itu cangkangnya ada di situ, dia nulis ke situ. Banyak ternyata anak suka dengan itu gitu. Jadi pemanfaatan, sampahnya juga gitu ya, itu kan, upcycle kan jadinya. Mengurangi sampah juga ternyata, karena emang saya juga, fokusnya di literasi dan juga lingkungan, nggak tahu saya suka dari dulu di 2 hal itu sebenarnya mah. Yang ketika saya jadi pendidik ayeuna tuh, itu menularkan itu ke anak-anak, itu. Ketika di SMP 2 juga pas awal di ROIS-nya tidak ada nih, karena sebagai guru agama dan saya juga berpikir, mmm, bahwa gerakan untuk harus ya ada anak yang jadi agen untuk mengingatkan teman-temannya juga untuk sholat, belajar ngaji, yang kayak gitu-gitu. Di tengah sekolah umum, kan di sekolah umum, di kota gitu, perkotaan, nah ada gerakan itu. Udah sholat duha bareng, baca Al-Quran, kan sesuatu yang nggak populer ya pada waktu itu gitu. Karena belum ada kan rohis dan belum ada, sekarang yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, sekarang mah alhamdulillah ada itu. Kemudian saya juga bikin pas ke sininya di 2014, 2015, SMP 2 saya juga bikin PPL, Pelajar Peduli Lingkungan. Nah, itu dibutuhkan karena memang harus ada agen-agen juga untuk, melanjutkan, ide-ide kita gitu ke depannya ya. Anak-anak itu kan, jadi duta-duta lingkungan lah ya gitu, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumahnya. Dan dia harus jadi, agen, jadi pelopor juga, bertanggung jawab gitu, bahwa sampah itu ya harus bukan hanya sampah tapi lingkungan secara umumnya, beberes, bebersih dan sebagainya. Terus satu lagi saya di SMP 2 juga, membuat ada ekskul jurnalistik karena memang saya suka menulis. Jadi artinya tuh nyambung dengan yang tadi, walaupun saya nggak jadi wartawan, nggak jadi jurnalistik dan Allah mentakdirkan saya jadi guru, oh ternyata hal apa yang saya suka sebenarnya bisa ditularkan, bisa disalurkan, bisa Bahkan menciptakan Bu diturunkan. Epon yang lebih banyak ya? Ya lebih dan lebih bagus, lebih baik bisa jadi. Karena fasilitasnya bisa jadi kan, fasilitasnya yang bisa disupport sama orang tuanya, ke depannya juga bisa jadi, yakin bisa. Hanya ide kecil gitu ya, hanya ide kecil, langkah kecil yang saya lakukan ya untuk mereka, ke depannya jadi apa, kayak gitu gitu. Ibu sangat lekat sekali dengan kegiatan literasi Iya, ya, entah itu membaca, kemudian menulis, bahkan Ibu udah menciptakan ya, banyak buku juga Bu ya? Kalau saya lihat ya ada beberapa buku. iya sih. Nah, pertanyaan saya itu, Bu Epon sedari kecil dulu, apa yang membuat Bu Epon suka membaca? Oh gitu ya. Dan gimana sih asiknya membaca menurut Ibu? Karena ini kan ada sebagian orang yang menganggap bahwa, "Naon sih membaca teh?" Mhm. Banyak mungkin Bu. Iya, betul.
Iya, yang saya rasakan mah ya, kenapa suka membaca, itu karena memang lingkungan ya, waktu itu di Wow, rumah gitu ya. Saya di Tasik, orang tua saya, bukan bukan seorang, pendidik ataupun yang berkecimpung di dunia pendidikan buku dan sebagainya, bukan sebenarnya. Beliau adalah, orang yang sangat sederhana ya, mmm, dia di rumah, ibu rumah tangga, kalau ibu, eee, ayah juga seorang petani, ibu juga sama gitu di situ, di lembur lah istilahnya mah. Tapi Masya Allah gitu ya, di di tengah-tengah kesederhanaan itu, senantiasa menyempatkan gitu untuk berlangganan. Berlangganan majalah, coba mhm. bayangkan ya di lembur ya waktu itu, berlangganan majalah bulanan, kemudian juga, apa namanya, senantiasa memutar radio BBC London. Inget tuh Oh, dari SD, berita-berita dari luar negeri gitu yang di Australia. Kan dulu mah radio ya radio. masih saya itu memori memori saya. Kemudian juga radio, Amerika yang gitu, yang berbahasa Indonesia. Jadi di rumah juga kebetulan juga ada, apa namanya, paman, bibi, kan kuliahnya di Bandung gitu ya. Jadi di IKIP kan dulu mah gitu, di IKIP. UPI kalau sekarang mah ya. Kalau sekarang UPI gitu ya. Eee, jadi, suka suka bawa bawa surat kabar, bawa majalah ya. Ataupun buku-buku yang memang dari sana kan sulit aksesnya. Maka buku, majalah, kemudian yang kita dengar tentang berita informasi, itu bertebaran di rumah gitu. Jadi ketika di meja makan atau di mana pun yang kita diskusikan adalah apa yang dibaca gitu ya. Membaca buku naon ya gitu ya atau kita cepet-cepet baca karena mau dibawa pulang lagi gitu. Oh, Jadi karena cepet-cepet baca cepet-cepet mau dibawa lagi, maka bukunya cepet-cepet dibaca harus selesai dan ada outline-nya, ini tentang apa gitu bukunya. Nah, saya masih ingat saya membaca buku pertama nih yang maksudnya yang nempel sampai sekarang, ini mungkin untuk beberapa ketika saya dalam beberapa kesempatan saya sampaikan ini, karena itu betul-betul yang melekat dan itu buku paman almarhum ya, Tos Bungkus. Dulu kan dia kuliahnya di IKIP ya, beliau tuh di IKIP dulu. Tahun 73 loh itu lulusnya. Coba bayangkan ya, terus udah ke mana gitu ya, Kang Rikrik mah ke mana gitu, Kang Agung, masih di mana gitu ya. Nah, itu bawa buku, beliau itu bukunya tipis sebenarnya mah, makanya saya ambil bukunya, saya baca. Pas dibaca itu adalah, tulisannya O. Hassam dan di dalamnya itu ada puisi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, "Kepada Angkatan Muda Islam" judulnya. Saya SMP waktu itu, saya baca. Dan itu melekat sampai sekarang, luar biasa. Judulnya adalah "Kepada Angkatan Muda Islam". Tulisannya gini, kata-katanya, "Di jalan ini tak ada tempat untuk berhenti. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang di depan. Yang menunggu sejenak sekalipun, pasti tergilas." Gitu katanya. Merinding sampai saya baca itu, dibaca berulang-ulang. Itu kayak ada, apa namanya, ada semangat yang berbeda gitu ya, pas saya baca buku itu. Saya menerjemahkan di usia saya yang waktu itu SMP kelas 1 mungkin apa kelas 2 ya. Saya yang sebelumnya kan, majalah Bobo ada majalah Intisari yang gitu kan, bisa. dulu banyak kan, Iya, tahu tahu kan tahu tahu tahu. Intisari, Betul. segala macam ada. Iya. Jadi dulu mah kan nggak tahu batasan baca buku harus usia berapa, orang tua saya juga tidak ini, sok-sok aja dibaca. Jadi saya bacaannya tuh bacaan paman yang kuliah ya waktu itu, saya SMP, yang SD juga majalah-majalah sama koran yang ada, bahkan yang bekas bungkus apa juga pasti dibaca. Waktu itu saya tulis. Wah, dari situ saya betul-betul nggak tahu termotivasi untuk, pokoknya harus do it something something, melakukan sesuatu yang memang bermanfaat gitu ya bagi orang lain. Berarti kita mah jangan diam gitu sekarang mah, harus bergerak apapun itu tapi positif gitu. Karena di jalan ini tak ada tempat untuk berhenti gitu ya kalau kita diem, katanya mah geran beun mun ayeuna mah ya, gitu. Karena merasa saya orang kampung, ada di situ orang tua saya juga bukan, orang tua sebagai apa, nggak punya privilege apapun gitu ya. Saya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu. Wah, itu terima kasih banget sama buku itu. Saya tulis ulang, ditempel di kamar, dibaca lagi, itu beri motivasi lagi. Itu buku pertama yang saya baca yang istilahnya
buku buku inilah, buku dewasanya lah gitu ya, buku Mmm. orang dewasa sebenarnya, kayak gitu. Karena sebelumnya kan cerita-cerita yang Lima Sekawan Iya. gitu kan. Tapi yang Lima Sekawan itu imajinasi, memberikan imajinasi yang luar biasa. Kalau pertanyaannya buku, ya karena memang di rumah tanpa memaksa harus di mana-mana, jadi gampang diaksesnya. Jadi di tempat kita ngeriung ada buku di situ gitu ya. Terus pas diobrolin ngobrol ketika ketemu orang juga suka ditanya kan sama paman, "Lok baca buku ini kumaha ceritana?" Cenah eta buku teh gitu kan, kita disampaikan lagi. Nah jadi, apa, pembiasaan di rumah mungkin ya, kalau terbiasa untuk membaca. Kemudian juga buku-buku yang memang menarik gitu ya, tadi kan Lima Sekawan, kayak bosan nih ceritanya kayak gitu, mulai baca baca buku yang lainnya, kayak gitu tuh, itu SMP. Nah, untuk kayaknya dengan literasi yang tadi ya, karena bermulanya seperti itu, akhirnya ketika di sekolah pun ke perpustakaan ya saya cari buku, Mmm. saya baca buku juga di situ. Untuk menulis cerita dan sebagainya kayaknya itu lebih ke karena kristalisasi dari apa yang sebelumnya ada di sini sih kayak cerita, pengalaman. Makanya saya waktu itu produktif menulis ya 20, tapi saya nggak ada sedikit pun kebanggaan saya pernah menulis, saya malu malah membaca tulisan-tulisan saya. Serius, naon bet kieu gitu ya, puisi, ngerakeun gitu istilahnya, terus cerpen, novel, ada beberapa esai ataupun tapi yang cerita cerita anak ada juga yang di Mizan, dibawa di Mizan di penerbit Mizan ada. Jadi malu. Pas ke sini-sini karena nggak tahu kenapa ya, itu sampai di 2000 saya menulis 2000 sampai 2021, 2022 apa ya, kecuali ada lomba saya menulis menulis. Nah, kemarin terakhir ada yang menulis esai, eee, karena itu Hari Ibu 2025 itu menulis Mhm. esai. Tapi kalau menulis-menulis yang lain emang kalau menulis cerita, menulis buku, iya itu, waktu itu terakhirnya di 2023 aku dan buku, tapi sama teman-teman juga, adik-adik apa, anak-anak yang lain karena ikut lomba talenta tantangan literasi Nusantara 2023. Yang di situ saya malah juara satunya provinsi itu review buku terbaik, Mmm. yaitu juara satu tuh, juara satu. Kemudian diorama dunia bacanya untuk sekolah dan sebagainya. Jadi saya berpikir bahwa itu cerita udah berhenti dulu deh gitu kan, kayak lebih ke itu cerita, nanti lagi kalau bikin buku mah. Jadi ke sini mah lebih ke ya udah saya bikin esai, bikin artikel atau ada mungkin udah mulai berpikir kata anak-anak teh, "Ya udah mah bikin blog aja." Dulu pernah bikin blog juga untuk diri sendiri lah ya, kayak gitu-gitulah. Kemarin mah yang GOW itu tentang, eee, apa ya, tentang perempuan juga sih, Mendobrak Dinding Sunyi, tentang, perbedaan perlakuan ya terhadap perempuan lah kayak gitu, gimana di Garut khususnya. Gitu sih sebenarnya mah, sampai sekarang suka baca buku, dan bukan berarti gaya-gayaan atau apa dan enggak pinter-pinter amat dari baca buku enggak juga, cuma saya merasa bahwa itu kayak sesuatu pelarian sunyi dan tidak harus, apa namanya, orang tahu bahwa saya sedang melarikan diri. Kalau menurut saya ya, baca buku, anteng di situ aja dan tidak Alternat mengganggu orang lain. Alternatif hiburan mungkin, Bu, Ya ya? itu, alternatif hiburan, healing kan. Healing yang murah juga seperti itu, nggak ganggu orang lain, kayak gitu. Jadi asik aja, karena memang membaca buku itu banyak fungsinya ya Iya. sebenarnya Mas, selain menambah wawasan pengetahuan, ada healing juga. Kemudian, 15-20% katanya, eee, menambah kemampuan untuk public speaking, karena mungkin ada sesuatu yang, "Oh, dalam buku ini saya pernah baca," gitu, Mmm. "ternyata gini," gitu kan, ada juga di situ. Terus resiko Alzheimer juga, kayak kepikunan katanya. Karena Masya Allah ya ketika ini mah orang-orang terdahulu saya gitu ya, yang emang udah pada sepuh, alhamdulillahnya itu mereka henteu pikun-pikun teuing gitu ya, Iya, iya, iya. udah seusia 90 gimana, karena dia baca Quran terus, terus pas mudanya juga mereka rajin baca buku. Jadi diem teh yang henteu tiduran terus ya, tapi dia baca buku. Alhamdulillah, orang tua saya, apa, ayah gitu ya, masih ada dan di usia yang sekarang dia hobi baca buku masih. Walaupun Masih beliau udah sakit ya, kan udah sakit, dia nggak bisa ke mana-mana, baca buku, bukunya numpuk banyak. banyak. Oke, Iya. Bu, kalau boleh dari sekian banyak
buku yang telah Ibu baca ya, Mhm. rekomendasi untuk generasi sekarang apa, Bu? 1 kalau boleh Oh, ditanya. 1. 1. 1. Mmm, sebenarnya mah, Selain tadi ya, puisi yang tadi juga saya iya rasa itu bagus, Bu. iya, kepada angkatan muda Islam. Dan setelah itu saya menemukan buku Ali Syariati, judulnya Ideologi Kaum Intelektual. Bukunya udah sangat sulit ditemukan. Di Pusnas masih ada nggak, Bu, tuh? Sepertinya masih, Ideologi? cuma Ideologi Kaum Intelektual, coba cari bukunya. Karena di mana-mana saya cari agak sulit untuk sekarang. Dulu, itu dipinjam sama teman, dipinjami sama teman, kemudian saya beli sendiri waktu itu kan masih waktu di Jogja. Saya beli Ini sendiri waktu ada, kuliah berarti, Bu? waktu kuliah, Mhm. itu kuliah. Saya baca buku itu kepada Ideologi Kaum Intelektualnya baca buku itu SMA. Oh, Memiliki sendiri ketika kuliah di Jogja. apa yang menarik dari buku itu, Bu? Buku itu. Saya berpikir bahwa sebagai, kita sebagai muslim gitu ya, kita sebagai muslim, di situ apa namanya ya, diberi privilege gitu ya, jadi privilege sebenarnya oleh Allah, bahwa kita punya kesempatan yang sangat luas gitu ya, mmm, untuk melakukan banyak hal yang Allah jamin kalau kita, terus berada gitu, berusaha terus berjuang dalam kebenaran. Bukan berarti kita tanpa tantangan gitu ya, Allah akan menjanjikan sesuatu, bantuan, dukungan gitu, dukungan yang hebat. Jadi penolongnya tuh nggak siapa-siapa, ya Allah langsung gitu ya, harus percaya dengan itu. Ibu sekarang sebenarnya lagi baca buku Reset Indonesia. Tadi saya bilang mengenai itu ya di luar. Oke, Reset Indonesia. Kenapa, Bu, pilih itu, Bu? Apa perlu direset? Aduh aduh, saya lihat di sini nih, ada sih. Nggak ada, Bu, itu. Tapi baca ya, sama-sama ya. Aduh ya Allah. Jadi kalau tapi nggak apa-apa sih ini mah nanti ya kalau, apa buku yang harus dibaca, sebenarnya ada beberapa ya ulah wakakan Reset Indonesia, kayak Atomic Habit juga Iya. bagus tuh, Atomic Habit juga bagus. Bagaimana, kebiasaan-kebiasaan kecil membentuk, karena sesuatu juga kan dimulai dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Dan ulah hiji atuh meuni kagoknya hiji mah, buku teh ada Atomic Habit, Filosofi Teras juga Oh, iya. bagus, terus masuk weh ka Reset Indonesia untuk mengetahui Indonesia ieu teh Indonesia tempat kamu lahir, tumbuh, hidup, berkembang, dan nanti kamu jadi pewaris negeri ini Iya. untuk kedepannya. Kalau, kamu tidak lagi diwarisi dengan, kekayaan alam yang melimpah ruah yang katanya seperti itu, karena habis dibombardir habis-habisan, kamu dapat apa gitu. Kalau dari sekarang nggak kritis pikirannya, tah tilu buku eta buat anak-anak. Yang terakhir eta Reset Indonesia harus dibaca, biar kamu mengenal lebih dekat dengan Indonesiamu dan kamu tahu harus harus melakukan apa. Baik, Bu. Selanjutnya mungkin apa harapan terbesar Ibu bagi generasi muda zaman sekarang, Bu? Di era di mana sosial media udah masif kayak gini, Bu, ya. Kita sudah lagi menjadi satu kesatuan dunia sekarang, Bu. Mhm, Setiap detik kita bisa mengakses di bagian selatan, utara, dan betul, selanjutnya. mhm, Harapan terbesar untuk generasi muda sekaligus mungkin harapan untuk SMPN 2 Garut juga, Bu. oke. Oke, untuk, generasi muda ya, untuk anak-anak, sekarang AI itu emang udah mendominasi lah ya istilahnya. Tapi kita masih percaya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan ya, Iya. sisi manusia itu tidak bisa tergantikan. Apa itu? Bagaimana anak muda tersebut, yang harus dia tetap miliki itu adalah bagaimana keyakinan dia pada Tuhannya, pada Allah. Jadi secara spiritual dia tetap harus dekat dengan Allah, dengan Tuhannya, agamanya apapun, dia harus dekat dengan Tuhannya dan paham agamanya. Itu harus dipelajari. Untuk selanjutnya bagaimana dia memiliki, empati. Iya. Empati, dia bisa membantu, menolong sesamanya, orang lain dan sebagainya. Di luar golongannya, di luar circle-nya. Di saat circle-circle-an sekarang seperti apa, besti-bestian. Tapi yang kita lihat atau di situ adalah atau kubu politik dan sebagainya ya, kayak gitu. Yang sakit hati dan sebagainya, tidak begitu gitu. Jadi kita melihat kembali lagi bahwa kita manusia. Kembali lagi kepada sisi kemanusiaan kita, yang memang kita harus percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang menciptakan kita, maka kita harus dekat dengannya. Karena segala macam doa dan sebagainya itu senjata bagi kita. Iya.
harapan bagi kita. Kemudian juga memiliki rasa empati, bisa menolong orang lain, merasakan orang lain dan itu tidak dirasakan oleh robot, tidak dirasakan oleh AI, tidak gitu. Kemudian hal yang selanjutnya adalah, bagaimana yang namanya, pikir, kecerdasan dan sebagainya itu harus terus ditingkatkan, ditumbuhkan terus-menerus, jangan sampai, ada segala macam pekerjaan udah ada AI sekarang mah, Iya, udah ada ini, enggak, tidak tergantikan. Bahkan banyak pekerjaan yang, kalau itu kan template ya, kalau AI dan sebagainya itu template. Bahkan untuk jadi seorang jurnalis dan sebagainya, ya jadi seorang penulis. Kalau dari AI itu kan didetek apa, oh itu AI, dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tetapi sentuhan manusia gitu, sentuhan dan di situ ada rasa manusianya, harus hadir ada di situ dan itu yang dimiliki hanya oleh kita manusia, bukan oleh robot. Tuh, seperti itu. 1 pertanyaan ya buat di Kang Rikri karena memang pengelola juga di sini ya mhm, di Primeri. Kita berhadapan dengan tadi, dunia digital iya, yang, terstruktur dan masif lah istilahnya mah. mhm, Kita menghadapi industri raksasa lah istilahnya. Tapi dengan bagaimana nih, Primary English gitu ya, kan ini, secara offline-nya ketemu dengan anak-anak untuk mengumpulkan anak-anak bisa hadir di sini, di tengah yang tadi sama lah mungkin, mereka malas gitu iya untuk iya, melakukan ini, mungkin orang tuanya juga secara budget dan sebagainya kan harus mengeluarkan uang, toh bisa didapatkan di sini. iya Mungkin ada gratis. strategi ya, strategi khusus mungkin pendekatan hal yang bisa bisa Bapak juga sampaikan ke anak-anak gitu, kenapa mesti, bimbel di sini gitu atau les di sini gitu, ada hal lainnya yang memang berbeda gitu, yang bisa ditawarkan, yang bisa menarik mereka untuk datang ke sini. Oke. Untuk primary sendiri mungkin ini mungkin, cerita aja mungkin Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang istilahnya menjadi nilai jual gitu ya, kenapa primary English ada yang tadi ya Bu ya, banyak konten-konten gratis sosial media kok tetap mau les gitu ya. Iya, mhm, Bahkan ada AI yang istilahnya bisa mengajarkan secara langsung mhm, dan gratis gitu ya. Yang pertama mungkin saya rasa mhm, bahwa pembelajaran tatap muka itu nggak bisa digantikan Bu ya. betul. Interaksi secara langsung Iya, gitu ya, mhm. beda banget gitu. Karena saya juga basic-nya pengajar Bu ya, Oh jadi iya, pendidikan mhm, bahasa Inggris, jadi saya sering ngobrol juga meskipun sekarang sudah tidak ngajar, sering ngobrol juga dengan guru yang lain bahwa kan dulu itu ketika Covid itu sebuah perusahaan Zoom ya, yang Zoom itu iya buat Zoom betul, itu menganggap bahwa akan ada kebiasaan baru katanya setelah Covid, yang mana pembelajaran itu akan nanti mah terbiasa teh di laptop we gitu kan atau di mhm, HP. mhm. Ternyata enggak kan Bu ya? Iya, mhm, Nggak enak banget gitu nggak enak belajar di Zoom banget, tuh, mhm, nggak ada nggak kerasa mimik, terus ya bedalah. Makanya kita percaya bahwa pembelajaran secara langsung itu tidak akan pernah tergantikan iya gitu, betul, sekeren apapun. Kemudian di Prime sendiri itu, kita itu pembelajarannya selain gurunya profesional gitu Bu ya, mhm, sama gitu pengajar itu kayak Ibu tadi gitu ya, kita gimana caranya di awal-awal kami mhm, selalu beritahukan setiap anak itu berbeda cara belajarnya. betul, Seperti Ibu tadi cerita, iya, disuruh warming up-nya tuh kayak gitu ya. Jadi kita harus ngelihat dulu nih anak teh mhm, cara ataupun gaya belajarnya kayak gimana. Saya rasa kunci keberhasilan mengajar salah satunya itu Bu ya, iya, mengenal karakter si anak, siswanya. heeh, mhm, Itu mhm, kunci salah satu kuncinya gitu. betul, Kita tekankan di sini juga bahwa ini anak beda gitu ya. mhm, Setiap-setiap anak itu mungkin pemahaman bahasa Inggrisnya ada yang cepat, ada yang kurang gitu mhm, ya. Ada yang sudah terpapar, ada belum, makanya beda-beda. Nah itu juga kita selalu tekankan untuk mengenal terlebih dahulu. Selain mungkin kalau fasilitas kita insya Allah lengkap Bu ya. mhm, Ada, apa namanya, faktor pembelajar pendukung, ada Infokus, mhm, ruangan pakai AC, ya kayak gitu kita dibikin nyaman lah. nyamanlah ya, Karena mhm, kan bahasa Inggris ini masih menjadi salah satu mata pelajaran yang belum disukai ya, Bu, ya? Belum ya? iya, Belum terlalu banyak lah gitu. iya betul, Karena ya kita bisa bikin survei aja, kira-kira berapa anak sih yang ngacung, "Suka bahasa Inggris nggak?" Masih sedikit gitu diem, ya. iya, Ini masih PR juga untuk primary English gimana mhm, caranya bahwa belajar bahasa Inggris kan sebenarnya sama halnya dengan pelajaran lain, Bu, ya. mhm, Sama aja sebenarnya mau belajar agama, matematika, kimia. mhm, Yang selama anak ini mau, gitu Bu ya. iya Saya rasa kuncinya kan itu, betul, dan setiap pengajar itu
akan sangat senang sekali, karena saya ngalamin juga, ketika anaknya yang semangat gitu. Oh, iya iya Bener iya. kan, Bu, ya? Jadi kan ada timbal balik interaksi juga gitu Gitu ya kan, sama Bu, ya? anak-anak, betul. Makanya kita juga, ya ini PR primary English sih kepada masyarakat gimana caranya bahwa belajar itu adalah harusnya sesuatu hal yang menyenangkan, Mhm. bukan menjadi beban untuk siswa. Ini juga pertanyaan juga nih bagi semua guru. Apakah anak yang kita didik itu sudah bahagia belum ya dengan pelajarannya? Jangan-jangan terpaksa ya dengerin kita diem di situ gitu Iya, ya. itu PR, Bu, ya. Iya, PR betul, saya juga, PR kita semua gitu. betul, Udah bahagia belum ya? Karena saya yakin kalau anak udah bahagia mah nggak usah mhm, disuruh-suruh, udah langsung aja gitu ya karena senang hatinya gitu. ya mungkin dan tujuan kita, Bu, ya mudah-mudahan Primaries ini menjadi salah satu tujuannya kan supaya warga Garut ini bisa go global, Bu, ya. Betul, Bisa mhm bersaing di skala internasional, jangan mhm, nasional gitu. iya, Dan kita yakini juga bahwa dengan pengetahuan bahasa Inggris yang baik, selain memberikan peluang yang lebih besar untuk masa depan anak, itu menjadi alternatif hiburan juga, Bu. Contohnya apa ya, dia bisa mengetahui pengetahuan yang lebih luas selain yang berbahasa Indonesia, karena dia paham karena dia bahasanya, paham bahasa negara lain misalkan. iya. Jadi Nonton film juga nggak usah pakai film subtitle ya, itu kan, Bu, ribet. nikmatnya kan Iya bener, nikmatnya beda gitu ketika mhm, nonton ke bioskop, ternyata bahasanya bahasa Inggris, orang yang paham bahasa Inggris mah nggak usah lihat tulisan iya, kan, bisa lebih menikmati filmnya kan, bisa lebih adegan-adegannya, nikmat gitu. mhm Terus, ada satu kekhawatiran juga, ada beberapa lagu bahasa Inggris yang kalau secara budaya, secara bahasa itu bahaya, vulgar ya, bisa vulgar jadi, ataupun ya itu kan kalau kita paham mah, kita kan yang di TikTok tuh, Bu, banyak. Kan ada kata-kata yang viral mmm, tuh secara arti mah itu kan secara budaya nggak sesuai, misalkan ada iya, beberapa kata-kata yang kayak gitu. mmm, Jadi ya ini juga mungkin salah satu tujuan Parmi seperti itu, Bu. Ya mhm mudah-mudahan semakin literat gitu ya, literatnya itu ya tidak skala Indonesia aja tapi mhm. internasional gitu. Itu mungkin, Bu, salah satu Oke, premis ya. keren keren keren. Bagus, mudah-mudahan, bisa terus, apa namanya, ya semakin semakin meningkat, eee, dari masyarakatnya juga ya, orang tuanya juga gitu, yang jadi Iya, semakin sama-sama, banyak, Bu. yang les kursus di sini karena memiliki tujuan yang seperti itu dan manfaatnya atau dampaknya juga udah terasa mungkin ya. Iya, Karena kan, dari SMP 2 juga ada beberapa mungkin ya siswanya udah ada di sini, mungkin udah ada lulusannya juga gitu, seperti itu. Dan tidak banyak yang memiliki hal yang seperti ini gitu ya, untuk, kursusan yang lainnya. Jadi ada tujuannya juga untuk supaya lebih naik kelas katanya di iya, Garutnya, betul, Bu, kayak bisa gitu. tuh. Keren sih, Baik. mudah-mudahan sukses, lancar Amin amin. juga Sama-sama, kursanya. Bu, ya. Untuk Mhm, SMP juga 2 juga yang sudah mencetak banyak sekali, Bu, ya, amin. anak-anak yang Iya, berprestasi di sana. mhm, Ini terakhir mungkin, Bu, mohon iya. maaf nih udah terlalu banyak nih kita terlalu lama, kasihan karena Ibu ada kegiatan lain. Terakhir, Bu, mungkin Iya ada iya. pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman ataupun yang sedang menonton saat ini, Oh ya, oke. sekaligus closing statement Oh dari iya Ibu iya iya. Epon. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau saya dari dulu juga percaya yang namanya pendidikan dan literasi Mhm, itu merupakan hal hal yang akan, mendorong sebuah bangsa pada peradaban, iya, memuncaki peradaban. Maka kita sebenarnya harus lebih fokus lagi dalam 2 hal ini atau dalam hal ini karena pendidikan dan literasi kan tidak bisa dipisahkan. Baik pemerintah ataupun orang-orang yang ada di dalamnya juga termasuk mhm, kita. Karena kita juga bagian dari, program ini, dari pendidikan ini gitu ya. Nah, seandainya ada orang-orang yang berpikir bahwa, pendidikan jadi setinggi apapun, sikat apapun nanti susah cari kerja, ataupun tetap untuk guru jadi guru dengan gaji sekian, kita tidak berpikir tentang itu. iya, Tapi kita berpikir bahwa, kita sebagai manusia, siapapun itu memiliki amanah dari Allah sebagai pencipta kita untuk jadi apa. Ketika kita ada di lingkaran ini, ada di lingkungan ini, pendidikan dan sebagainya, dan sekarang bahkan sudah menjadi guru ataupun sudah menjadi baik di bimbel, baik di perguruan tinggi ataupun di sekolah, maka lakukan yang terbaik.
yang kita bisa gitu di situ. Karena kita berpikir bukan hanya kita sekarang, tetapi juga memikirkan anak-anak kita untuk ke depannya atau masa depan. Karena mereka hidup bukan di zaman kita, tapi mereka akan hidup di zamannya. Maka kita mendidik mereka dengan cara berpikir yang visioner untuk ke depannya. Sekali lagi, kita percaya bahwa pendidikan dan literasi itu adalah, sebagai pendorong atau cara bagaimana sebuah bangsa memasuki peradaban. Untuk itu kita fokus ada di sini, insya Allah kita bisa, kita mampu, dan tentunya saling bekerja sama satu Ya, sama lain. Nggak bisa kalau hanya institusi pendidikan aja. Di situ ada pemerintah, ada masyarakat, dan juga, stakeholder yang lainnya. Begitu dari saya. baik Bu Epon, hatur nuhun pisan Bu ya untuk obrolannya. Iya, sami-sami. Mudah-mudahan sehat selalu, Amin, mudah-mudahan ya ada Allah ya kesempatan rabbal kita alamin. ngobrol lagi Bu. Betul, Sebenarnya masih amin. banyak pertanyaan. Nanti bisa kita Nanti ngobrol next buku, lah Bu ya. okelah yang Ya, kayak gitu-gitu selanjutnya Bu ya. banyak lah ya. Lancar juga di sekolahnya Bu Amin ya, amin dengan amin, ya Allah ya rabbal alamin. kegiatannya dan juga Mhm, sekolahnya semoga semakin banyak membantu masyarakat ya untuk iya, yang tadi mencapai peradaban yang mhm, lebih baik lagi Bu. iya, amin ke Hatur depannya. nuhun Bu. Sami-sami, Baik teman-teman, itulah Bu Epon dari SMPN 2 Garut. Terima kasih.